Cilacap terkini, PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap resmi launching pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap resmi launching pendaftaran calon bupati wakil bupati Cilacap di Pilkada 2024. Ketua DPC PDI Perjuangan, jajaran pengurus inti PDI Perjuangan melakukan launching dengan penyerahan SK dan potong tumpeng. Insinyur Purwanto ditunjuk menjadi Ketua Des Pilkada PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap hari Kamis 9 Mei 2024 eksklusif Jurnal Media. 2009 itu yang pertama. Hari ini adalah launching ya, tanggal 9 Mei. Selanjutnya untuk pengumpulan pendaftaran formulir kita mulai tanggal 10 sampai 18 Mei. Selanjutnya pengembalian itu kita terima tanggal 20 sampai 20 Mei 2024. Selanjutnya verifikasi berkas itu tanggal 27 sampai 30 Mei 2024. Selanjutnya setelah verifikasi kita akan laporkan hasilnya ke DPP. Kemudian pendaftaran hanya di sini atau boleh di tempat lain untuk calon bupati Cilacap? Di sini di DPC. Di provinsi atau pusat tidak boleh? Setelah nanti kita lapor ke DPP nanti ada tindak lanjutnya. Kemudian pelengkapan berkas itu kan tanggal 25 ya. Apakah itu harus lengkap sekali atau bisa menyusul lagi kalau mungkin kesehatan apa yang agak lama prosesnya, kesehatan jiwa khususnya dan lain-lain? Ya harus lengkap. Harus lengkap ya. Pak Ketua, ini untuk berkas Pak, bupati atau wakil bupati atau tersendiri Pak? Pendaftarannya? Bisa sendiri. Artinya bakal calon itu di formulir langsung milih ya? Milih ya. Oke. Itu boleh nggak milih dua-duanya atau mungkin jadi bahan serep ketika jadi bupati? Salah satu ya? Salah satu ya. Yang paling krusial Pak, apa persyaratan apa yang domain di pendaftaran itu Pak? Mungkin Pak bisa disampaikan. Tidak ada yang krusial, umum saja. Mungkin ijazah atau apa itu? Nah, itu sesuai undang-undang ya. Undang pemilu ya? Ya, Ijazah, usia dan sebagainya. betul ya. Cukup teman-teman? Oke. Tambahan nih. Jadi mendaftar boleh di kantor cabang. Tapi kalau nanti ternyata ada yang mendaftar melalui DPD partai, boleh. Ada yang melalui DPP partai, boleh. Dari jumlah yang mendaftar di sini, setelah dilakukan seleksi administrasi tim ini, nanti kan juga akan dikirim kepada Dewan Pimpinan Daerah, diverifikasi di sana. Di sana kalau ada digabung, terus dikirim DPP. Jadi boleh, ya, boleh. Syaratnya yang penting administrasi kalau di sini. Kalau kajian dan yang lainnya domainnya pemberi rekomendasi. Oke, jadi dipastikan bisa daftar sini provinsi atau pusat gitu? Boleh. Oke, terima kasih. Cukup? Oke, Mas Ruben. Oh ya, gratis ya? Oh, gratis. Gratis ya, pendaftaran gratis. Tidak dipungut sepeser pun biaya. Saat mendaftar gratis, saat menerima rekomendasi tidak boleh membayar, nggak boleh dilarang. Bahkan di partai kalau ada nanti pengurus menjadi penjembatan bayar membayar, dipastikan itu dipecat, nggak boleh. Karena kita kerja hari ini kerja partai, kerja untuk. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap Haji Taufik Nur Hidayat mengatakan bahwa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap dibuka oleh PDI Perjuangan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, baik internal maupun eksternal, untuk kemajuan Kabupaten Cilacap yang lebih berjaya. Eksklusif Jurnal Media. Pendaftaran secara terbuka, padahal kadernya cukup bagus-bagus. Terima kasih. Yang pertama perintah DPP, kita membuka pendaftaran secara terbuka. Ada klausul khusus bagi yang bisa mengusung sendiri dan punya calon. Tapi klausul itu dikandung maksud, kalau kamu bisa mengusung dan sebenarnya kamu sudah punya calon, mbok jangan etok-etok buka mau membohongi orang. Itu. Tapi kita menyadari di Cilacap kita bisa mengusung
baru sebatas bisa, belum tentu bisa memenangkan. Maka nanti akan terjadi koalisi atau kerjasama politik. Nah kemudian untuk kader, baik itu kader eksternal maupun yang internal, kader masyarakat Cilacap, ini masih banyak yang berpotensi dengan segala kendala, segala hambatan bahwa Cilacap luas dengan banyak hal yang belum bisa tercapai. Maka kita membuka pendaftaran di Kandung Masud. PD Perjuangan bersama dengan siapapun yang mau membangun Cilacap bisa mengusung, tidak harus itu ber-KTA PD Perjuangan. Artinya ada kemungkinan PDI Perjuangan mencalonkan kader bukan kader ya, dari eksternal. Oh iya, sangat mungkin kader masyarakat Cilacap ya. Tentunya setelah kita, kalau itu dari PD Perjuangan pasti nanti juga ber-KTA. Tapi kalau kita nanti kerjasama dengan partai politik lain, nanti akan kita bicarakan. Terkait wakil bupati, kalau nanti dari eksternal, wakilnya ataukah dari PDI Bapak? Artinya tidak semuanya dilepas? Sama-sama, karena nanti ada proses penjaringan, ada proses penyaringan, bersifat administrasi, kualitas, baik itu kualitas menyangkut popularitas maupun elektabilitas. Dan nanti tentunya ini sudah domain DPD dan DPP partai. Kita menghantarkan penyaringan dari verifikasi administrasi, kita sorongkan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat, rekomendasi murni kemenangan DPP partai. Yuk, yang lain ada pertanyaan? Berkaitan koalisi Pak Ketua, mungkin rencana koalisi dengan partai mana lagi? Ya, tepatnya kerjasama partai ya. Kita buka semuanya, kita komunikasi dengan semuanya. Apalagi PD Perjuangan di DPRD kan juga kita punya 10 anggota fraksi. Kita sudah biasa bekerja sama di berbagai hal. Tidak terlalu sulit untuk menjalin, dan kita partai terbuka, tidak akan menutup, memilah dan memilih salah satu partai untuk bekerja sama. Baik itu taktis maupun barangkali bersifat strategis. Yang artinya Pak Ketua nanti akan membuat koalisi besar. Gimana? Kalau mau, kenapa harus dipecah-pecah? Kalau mau ternyata satu pikiran, satu visi, satu misi dalam membangun Cilacap, kenapa tidak? Kenapa tidak menjadi satu? Tapi sekali lagi ada kemenangan internal partai masing-masing, sehingga kami dalam posisi berusaha menjalin komunikasi dan kerjasama politik. Ya, mungkin Pak Ketua, apakah harus mengambil pendaftaran atau Pak Ketua nanti menunggu surat perintah dari DPP Pak? Semua termasuk ketua cabang posisinya sama. Kalau saya termasuk nanti ikut mengambil pendaftaran, berarti ikut mendaftar. Posisinya sama, tidak ada yang leg spesialis, tidak ada. Ya, sama. Termasuk potensi mendapatkan rekomendasi sama, insya Allah. PD Perjuangan diajarkan bicara, pikiran, dan pelaksanaan satu kata. Ya, mungkin visi misinya Pak, kalau Pak Ketua nanti memajukan Cilacap. Harapan kami visi misinya kan bukan dari calon saja, karena visi itu ada di dalam bukan UUD 45 ya. Misinya tentunya sama, membangun Cilacap dengan segala problematikanya. Cilacap luas kok, dan Cilacap ke depan satu ya. Ini kan bupati tidak bisa 100 hari kerja, jadi nggak bisa, ini yang harus dipahami. Dan calon bupati setelah jadi bupati ini itu hanya 5 tahun loh. 5 tahun lagi dinilai rakyat. 5 tahun menyelesaikan nggak bisa. Maka 5 tahun ini gunakan menjadi RPJMD yang efektif. Mana prioritas yang harus dikerjakan, misalkan itu nanti di dalam kajian selanjutnya. Maka ini menjadi penyampaian. Cilacap luas, harus tahu Cilacap dulu, harus tahu problematikanya dulu. Cilacap juga ke depan perlu PAD. Kemarin saya sampaikan ya, waktu saya ditanya teman-teman media, Cilacap ada potensi membanggakan, namanya pantai. Kita sudah komunikasi dengan Pangdam Pak Widi waktu itu, dan suratnya Pangdam sudah turun. Barang milik negara, pantai ini menjadi barang milik daerah. Tapi itu butuh proses, nanti sampai ke Menteri Keuangan. Tapi ini sudah berjalan di sana. Nah,
Kalau itu menjadi bagian salah satu bagian saja PAD. Yang kedua, Cilacap Barat dan Cilacap Timur ini terlalu luas. Mestinya Cilacap Barat dan Cilacap Timur ini terlalu luas. Mestinya harus dimekarkan. Kebutuhan kita semua, bukan kebutuhan hanya teman-teman di Cilacap Barat, bukan semua. Mestinya dimekarkan. Tapi begitu dimekarkan, jangan seperti hari ini masih tetap berjalan. PAD-nya masih kuat di Cilacap Kota sampai ke timur. Bagaimana kalau dimekarkan? Dia bikin sengsara dong. Ibarat kita orang tua, kalau istilah Jawa muahnya, setelah anaknya itu nanti akan berumah tangga, misah. Itu ya tidak hanya kan bojongan, nggak ada itu. Kita siapkan infrastruktur, kita tanting sehingga bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau di Cilacap Barat hari ini RDTR-nya sudah segera diselesaikan, maka RPD-nya akan bisa mengenal. Contoh di daerah Cipari, itu contoh yang sudah saya sampaikan. Itu kan Cilacap Segara Arta yang klasifikasinya dulu sekelas Perudaya kita itu CP lah. Sekarang sudah menjadi PT, bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain, itu bisa dikembangkan. Karena sudah berkembang, itu wajib dimekarkan supaya apa? Masyarakat Cilacap ini tambah sejahtera. Ya. Itu salah satunya. Jadi RPJMD 5 tahunan hati-hati ya. Jalan rusak 870 miliar 2 tahun yang lalu, sekarang udah lebih, mungkin 1 triliun kalau hitungan barang sekarang. Udah 5 tahun jadi nggak jadi. Tapi juga ini kalau cerdas ke depan adalah Inpres itu bisa membangun jalan-jalan rusak kabupaten, ada lagi pembangunan bersifat tematik. Terus kalau jalan kabupaten dibangun APBD dan klasifikasinya sesuai dengan kementerian, maka bisa digantikan, bisa dirembes. Ini banyak faktor yang nanti kita PDI Perjuangan membutuhkan kerjasama diskusi dengan teman-teman partai lain. Dan kita membutuhkan orang-orang baik dan orang-orang pintar di Cilacap untuk masuk menjadi bursa ini. Nanti begitu kita usung apa? Inilah fungsi partai, membumikan ide gagasan untuk kebaikan masyarakat. Ya terakhir Pak Ketua terakhir, kalau Pak Ketua mendapatkan rekomendasi Pak, mungkin calon wakil yang ideal seperti apa? Kalau kan, ya siapapun jangan saya. Kalau mendapatkan rekomendasi, pasti berpasangan dengan wakil yang sudah dilakukan kajian dan pasti semuanya akan ideal. Masyarakat Cilacap banyak yang pintar, banyak yang baik, banyak yang hebat. Maka siapapun nanti setelah diverifikasi, dikaji melalui pendalaman oleh DPP, yang pasangan diturunkan pasti untuk masyarakat Cilacap. Bukan hanya untuk PDI Perjuangan, untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Itu tugas partai. Inisialnya semua sama, A sampai Z. A sampai Z ya. Bisa Mas Ipung, bisa Pak Tarman, banyak ini banyak. Atau mungkin dua-duanya bukan pengurus partai. Belum tentu. Karena kalau kita mengacu kepada sistem presiden saja, menteri itu boleh dari partai, tapi logikanya harus second kabinet, ahli di bidangnya misalkan. Maka siapapun yang nanti dicalon dari calon bupati dan calon wakil bupati dari PDI Perjuangan, pasti DPP sudah melakukan kajian pendalaman potensi Cilacap dan permasalahannya. Maka orang yang tepat tidak mesti pengurus partai. Ya, sekali lagi tidak mesti pengurus partai, inisialnya bisa dari A sampai ke Z. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.